Shalom, selamat pagi keluarga besar Jemaat GSKI Cross Cirebon. Puji Tuhan kalau hari ini kembali kita bisa mengikuti pertemuan raya. Dan kita bersyukur semua hari ini kita tidak kedapatan sehat. Dan kami percaya bahwa kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan dan penuh kegairahan yang tersendiri. Mari saya undang bangkit berdiri, kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan biarlah setiap kita minta dan siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Dia dan menyenangkan hatinya. Dan membawa korban kudus, korban syukur kita ke hadapan Tuhan. Mari siapkan hati kita semua. Kami mau datang ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kasih Bapa, setiap kami mau kuduskan, layakan. Kami juga mau mempersiapkan perjamuan kudus ya Bapa. Izinkan kami Tuhan untuk masuk ke dalam perjamuan-Mu. Izinkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Bapa. Bawa kami. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan di hadirat-Mu. Ku siapkan hatiku untuk menyembah-Mu. Haus jiwaku, Kau yang ku rindu. Hanya Kau yang ku cinta, bagiku Kau segalanya. Angkat hati kita ke kata
katakan, aku datang Tuhan. Ku datang Tuhan di hadirat-Mu. Ku siapkan hatiku untuk menyembah-Mu. Haus jiwaku, Kau yang ku rindu. Hanya Kau yang ku cinta, bagiku Kau segalanya. Sekali lagi yuk, angkat tangan kita, angkat hati kita, bawa hidup kita, bawa tubuh kita, bawa keseluruhan hidup kita ke dalam tangan Bapa. Biarlah kita menjadi persembahan yang kudus, hidup dan berkenan di hadapan Bapa. Izinkan kami Tuhan masuk lebih dalam lagi. Perkenankan kami Bapa, perkenan kami untuk datang ke dalam hadirat tahta-Mu yang kudus. Bawa aku Tuhan masuk lebih dalam lagi, bawa kami masuk lebih dalam lagi, dan angkat kami Tuhan ke tempat yang lebih tinggi. Terima kasih Bapa. Bapa, inilah pengakuannya, hanya Kau-lah segalanya bagiku. Kau segalanya. Angkat tangan kita. Ku rindukan Kau hadir saat ini, melawat umat-Mu. Ku persembahkan cinta dan hormatku kepadamu Bapa. Ku rindukan Kau hadir saat ini, melawat hidupku ya Tuhan, melawat hidupku. Ku persembahkan cinta dan hormatku kepadamu Bapa. Sekali lagi ku rindukan. Lawatlah umat-Mu ya Bapa. Haleluya. Ku persembahkan cinta dan hormatku kepadamu Bapa. Mari sekali lagi katakan, ku datang. Ku datang Tuhan di hadirat-Mu. Kami mau siapkan hati kami, siapkan hatiku untuk menyembah-Mu. Haus jiwaku, Kau yang ku rindu. Hanya Kau yang ku cinta,
kepadamu Bapa, kepadamu Bapa. Kami menghormati-Mu ya Bapa. Kami rindu masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Bawaku naik lebih tinggi. Kami mau bersekutu dengan Bapa. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan, tempat perteduhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh besar, sungguh ajaib nama-Mu. Kami meninggi-ninggikan nama-Mu, mulutku bersorak-sorai bagimu. Haleluya, haleluya. Ku rindukan Kau hadir saat ini melawat umat-Mu. Ku persembahkan cinta dan hormatku kepadamu Bapa. Sekali lagi ku rindukan. Haleluya, Kau hadir saat ini melawat umat-Mu. Cinta dan hormatku kepadamu Bapa, kepadamu Bapa, kepadamu Bapa. Kami siapkan hati kami ya Bapa, untuk menaikkan pujian dan penyembahan, untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Kami siapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah setiap kami diurapi, dimanapun anak-anak-Mu berada, kami percaya kehadiran-Mu nyata. Kami siap Bapa, di dalam nama Putra Tunggal Bapa yang mulia dan agung kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat pagi untuk semua sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita persiapkan hati kita untuk memuji Dia. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita nyanyikan pujian, bilakah ku diam di sana. Biarlah kerinduan hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan pada saat pagi hari ini. Haleluya. Yesus. Bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam
dan haus akan Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini, dengan hormat saya minta untuk semua sidang jemaat yang dikasihi Tuhan semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian yang girang bahwa Tuhan Yesus itu yang termulia. Cintanya indah, tidak ada yang menandingi. Walaupun pelangi indah, tetapi cinta Yesus lebih indah dari pelangi. Yuk kita nyanyikan pujian Indah Pelangi. Tuhanku Yesus termulia, Tuhanku Yesus yang ku cinta. Tiada Allah sepertimu, Engkau bintang di atas segala bintang.
Benar, hanya Yesus harta abadi dalam kehidupan kita. Tidak ada kekayaan harta di dunia ini yang bisa memuaskan hati kita. Hanya kasih Yesus, kuasa Yesus yang selalu memuaskan dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Hermawan Wijaya. Biarlah Tuhan mengurapi mulut lidah hambanya. Firman yang akan disampaikan boleh menjadi berkat buat jemaat yang ada. Kita nyanyikan pujian dalam berat betapa. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, juga jamuan kudus yang akan disampaikan. Ya Yesus.
Mari kita berdoa. Urapi anakmu ini ya Bapa, untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Bapa. Berikan kemampuan kepada anakmu ini supaya apa yang disampaikan itu dari hatimu saja. Bapa memberkati firman-Mu ini mengurapi, dan aku mau mengosongkan diri dan biar firman-Mu saja, Roh Kudus-Mu yang mengajar dan berbicara. Terima kasih, di dalam nama Putra Tunggal Bapa yang mulia dan agung kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Shalom untuk semua kekasih-kekasih Tuhan, Jemaat GSKI Cross Cirebon dan pencinta suara kebenaran. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, salah satu negara yang paling banyak libur untuk menghormati dan mengadakan perayaan-perayaan keagamaan, salah satunya adalah Indonesia. Dan ini menandakan bahwa penduduk Indonesia itu sangat multikultural dan multi etnis. Dan Indonesia sangat menghormati keberagaman ini. Nah, tidak bisa dipungkiri saudaraku, setiap masa-masa memasuki hari perayaan tertentu, ya misalnya perayaan Imlek, perayaan Natal, perayaan Idul Fitri, ya yang cukup besar di Indonesia ini, banyak tempat yang ramai dikunjungi. Entah itu pasar, entah itu mall, entah itu toko-toko kebutuhan atau bahan sandang pangan. Tetapi ada satu tempat, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ada satu tempat bahwa yang lolos dari pandangan bahwa setiap perayaan itu pasti penuh. Tempat apakah itu? Itu tempat pegadaian. Ya, tempat pegadaian. Di masa-masa mereka ingin merayakan perayaan-perayaan, tempat pegadaian itu penuh. Nah, kita tahu semua sih tempat pegadaian itu sih untuk apa? Dan apalagi di masa-masa yang sulit seperti ini, banyak orang datang ke pegadaian. Nah, apa sih tujuan orang datang kepada pegadaian? Yaitu dia ingin mendapatkan uang dengan menggadaikan barang miliknya. Saya membaca di dalam Kamus Bahasa Indonesia, gadai itu adalah meminjam sesuatu, yaitu biasanya uang, dalam batas tertentu dengan menyerahkan barang atau sesuatu sebagai tanggungan. Jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang atau sesuatu itu menjadi hak yang memberi pinjaman. Jadi suatu banyak orang datang ke pegadaian karena ingin apa? Merayakan. Katanya kalau Imlek harus baju baru. Nggak punya uang, akan dipaksakan. Lalu dia punya radio, dibawa ke pegadaian. Radio itu digadaikan. Lalu dia mendapat sejumlah uang. Dan dalam sejumlah waktu, dengan waktu tertentu harus mengembalikan uang yang dipinjam beserta dengan bunganya. Kalau tidak bisa mengembalikan uang itu, maka otomatis radio itu menjadi milik pegadaian. Nah, ini yang terjadi bergulir ya di dunia ini. Saudaraku, ternyata pegadaian ini bukan hanya berlaku untuk di dunia ini orang yang butuh uang. Ternyata pegadaian ini ada di alam roh, di dalam kekristenan itu sendiri, saudaraku. Kalau kita baca di dalam Alkitab, gadai itu sebetulnya, penggadaian itu sudah ada sejak manusia pertama ada di muka bumi ini. Loh, kok bisa? Memang tidak tersirat, tertulis bahwa di dalam Alkitab ada digadaikan. Tidak. Di dalam Kejadian saudara baca, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia ada di bawah otoritasnya Allah. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu menjadi miliknya Allah. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu adalah makhluk yang mulia dan bermartabat karena Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Sebab itu manusia akan diberikan kehendak bebas. Tetapi lihat saudaraku kekasih di dalam Tuhan. Karena manusia adalah makhluk yang mulia, maka manusia diberikan kehendak bebas oleh Allah. Dan kehendak bebas itu dipergunakan oleh manusia. Tidak seharusnya dia harus menggunakan.
saudaraku. Dia menyalahgunakan kebebasannya. Ketika Hawa mengikuti perkataan iblis, itu saudaraku, waktu iblis berkata, kamu boleh makan seluruh pohon yang ada di taman ini, tidak boleh, hanya satu yang boleh. Dan pada saat Hawa melihat sungguh baik buah itu, dia tertarik melihat buah itu, lalu diambilnya buah itu. Tahukah saudara, pada saat itu jugalah berpindah kepemilikan dari manusia pertama, Adam dan Hawa, dari kepemilikan Allah kepada kepemilikan setan. Karena setan yang berkata boleh makan, dan iblis lebih dan manusia lebih suka taat kepada iblis atau setan yang memberikan perintah. Dan inilah yang dinamakan digadaikannya hidupnya kepada iblis. Dari manusia pertama, sejak manusia digadaikan kepada iblis, secara otomatis disitulah mulai iblis berkuasa. Sama seperti pegadaian yang pada umumnya. Pada saat seseorang sudah meminjam uang kepada pegadaian dengan sejumlah nilai tertentu, lalu dengan jaminan tertentu, lalu kita sudah tidak punya hak lagi sebetulnya terhadap jaminan itu, apa yang kita miliki. Dengan batas tertentu tidak bisa bayar, semua kepemilikan itu menjadi milik pegadaian. Demikian juga dengan kekristenan. Kalau Tuhan Yesus tidak menebus aku sampai kepada akhir hidup manusia, tidak ada satupun manusia bisa bebas karena telah tergadaikan kepada iblis. Tidak ada satupun manusia yang bisa bebas. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik, saudaraku, di dalam kehidupan manusia, mula-mula sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sampai kepada akhirnya manusia menjadi milik iblis, dikuasai oleh iblis. Sampai alam maut pun dikuasai oleh iblis. Semua ada di dalam otoritas iblis. Semua ada di dalam kepemilikan iblis. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa bebas. Perhatikan, tidak ada seorang pun yang bisa bebas. Karena Allah mengerti bahwa manusia sudah tergadaikan. Ini tatanan Allah. Zaman manusia sudah tergadaikan dan tidak bisa dibebaskan begitu saja. Harus ada yang menebus. Harus ada yang menebusnya dan membayarnya. Kemudian Allah mengutus putranya yang tunggal ke dalam dunia ini. Allah mengutus Yesus. Dan Allah memberikan perintah kepada Yesus. Demikian perintahnya. Selamatkan umatku, selamatkan manusia, tebus mereka. Dari kepemilikan iblis menjadi kepemilikan Allah kembali. Dari tangan setan kembali harus ke tangan Allah sendiri. Dan saudaraku harus tahu, Tuhan Yesus sudah menang. Berhasil menebus manusia. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, demikianlah firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 7 ayat yang ke-23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Soalnya di sini jelas dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 dan 1 Korintus 7 ayat yang ke-23. Bahwa sesungguhnya kita itu sudah ditebus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan darah Yesus yang dicurahkan, sebetulnya itulah harga yang iblis minta untuk supaya manusia lepas dari cengkraman iblis. Dan Yesus mau lakukan itu. Dan Yesus telah serahkan hidupnya untuk kita. Dan Yesus telah menebus kita. Dan kalau dengan kata lain bahwa kita sebetulnya sudah bukan lagi milik dunia ini. Kita bukan lagi milik iblis, tetapi sesungguhnya adalah milik Allah. Sesungguhnya kita sudah ditebus. Dan penebusan Yesus itu bukan sekali lagi dengan hal yang murah, saudaraku. Penebusan Yesus itu bukan dengan harga yang murah. Bukan dengan harga yang
yang tidak ada harga sama sekali. Tetapi dalam 1 Petrus 1:19 dikatakan mahal sekali. Penebusan itu bukan dengan perak, bukan dengan emas. Tetapi penebusan itu dengan darah yang mahal dan sangat mahal. Itu darah Kristus sendiri. Kalau saya nih saudaraku, setiap kali saya sedang lemah, setiap kali saya sedang Tuhan berat hidup ini, saya memikirkan ayat ini. Lalu saya membaca dan merenungkan ayat ini. Lalu saya menghayati ayat ini. Saudaraku, saya balik lagi bergairah. Coba kalau kita pikir, kalau kita masih menjadi, karena kita sudah tergadaikan untuk si iblis, lalu kita masih menjadi milik iblis. Apa jadinya hidup kita, saudaraku? Kalau kita dipanggil Tuhan, kalau kita mati, kemanakah kita? Karena kita milik iblis, otomatis kepada pemiliknya. Kalau kita milik iblis, otomatis kita menjadi milik iblis dan kita akan sama-sama dengan iblis di dalam kekekalan. Oleh sebab itu jangan kita meremehkan soalku tentang keselamatan ini. Jangan menganggap bahwa keselamatan ini murah. Jangan keselamatan itu menjadi murahan. Karena Tuhan Yesus telah membayar lunas apa yang telah Yesus telah lakukan untuk membayar lunas segala kesalahan-kesalahan kita. Dan iblis sudah tidak berhak lagi sebetulnya atas hidup kita. Aku kasih di dalam Tuhan, sangat disayangkan kekristenan pada akhir zaman ini. Keadaan sekarang ini meremehkan keselamatan yang Yesus berikan. Saya sangat sedih begitu banyak sekali orang Kristen menganggap bahwa kalau sudah selamat, sudah pasti selamat saja. Dan meremehkan penebusan itu. Padahal banyak orang Kristen sudah terjebak kembali. Apa yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Iblis tidak bisa menuntut. Iblis tidak bisa mengambil kembali. Tetapi yang sangat mengerikan, banyak orang Kristen menyerahkan kembali hidupnya untuk iblis secara tidak sadar. Menggadaikan kembali kehidupan kekristenannya kepada iblis. Walaupun hal itu mungkin tidak disadari. Banyak sekali sekarang ini kekristenan hanya tentang mengajarkan, sudah perintah Yesus pasti selamat, tenang saja, lakukan apa, nikmati dunia ini, nikmati kenyamanan dunia ini. Dan tidak lagi fokus kepada karya keselamatan, fokus kepada egohi kita, fokus kepada ambisi kita, fokus kepada hawa nafsu kita, fokus kepada keinginan-keinginan duniawi kita. Dan saudara-saudaraku, pada saat kita sudah ditebus oleh Tuhan, sebetulnya iblis tidak bisa mengerebut kita kembali. Iblis tidak bisa mengambil hidup kita kembali. Tetapi yang bisa dilakukan adalah manusianya menyerahkan kembali hidupnya untuk iblis. Menggadaikan hidupnya kembali kepada iblis. Ini sangat menggenaskan. Sangat menggenaskan kejadian kekristenan ini, saudara. Waktu Tuhan bukakan hal ini, saya pun seringkali tidak menyadari menggadaikan kembali. Walaupun belum sepenuhnya kehidupan saya ini, saudara. Sistem dunia ini simple, saudara. Saya bekerja di bank. Saya ingat papa saya pun kerja di bank. Di tempat simpan pinjam uang ya, bank ya, simpan pinjam uang. Saya mendengar ada satu perkataan papa saya. Ini papa saya ngomong, sekarang papa saya sudah bersama dengan Bapak di surga. Bank itu atau peminjam uang itu pintar sekali. Pintarnya gimana, saudaraku? Dikasih sedikit-sedikit kenikmatan meminjam uang. Maka ada orang yang hobi pinjam uang. Wah, hobi banget pinjam uang. Kalau nggak pinjam uang tuh gatel. Karena kenapa? Merasakan bahwa dengan meminjam uang tuh enak. Wah, enak ya. Pakai uang, pinjam uang. Oh, usaha bisa berkembang. Oh, kurang besar lagi. Pinjam lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Dan saudaraku, seorang peminjam semakin besar, semakin menguntungkan. Kenapa? Bunga yang diterima itu semakin besar. Nah, saya tuh hampir terjebak di dalam kekristenan saya, saudara. Selama pelayanan saya, dari awal saya melayani, saya merasa bahwa saya tidak menggadaikan. Tapi iblis itu selalu menawarkan dengan penggadaian. Udah, ayo ikut aku dulu. Gadaikan sedikit aja. Kan keselamatan kamu masih. Dan semakin kita terjerumus, semakin nikmat ikut dunia. So, kok kita mesti berhati-hati. Tawaran-tawaran iblis ini. Nanti kita akan belajar di belakang ini. So. Jangan kita menggadaikan kembali keselamatan itu.
Memang mungkin kita nggak sadar, tapi ternyata pada akhirnya sudah tergadaikan semua. Kita sudah tidak punya lagi harta milik kita yang abadi. Oleh sebab itu, berkali-kali Alkitab ngomong, berkali-kali saya pun ngomong, pindahkan hati kita ke surga. Jangan hati kita ada di bumi ini. Karena di mana hartamu berada, di situ hati kita. Nah, masalahnya kenapa manusia yang sudah menerima keselamatan, yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus bisa menggadaikan keselamatan itu? Karena ada salah kaprah di dalam kekristenan. Apa salah kaprahnya? Karena yang dibereskan adalah dosanya, bukan kodrat dosanya. Yesus menebus kita tuh betul-betul sempurna. Seluruh kehidupan kita dibebaskan. Tetapi ada satu yang Tuhan Yesus tidak bisa intervensi. Itu membutuhkan perjuangan kita. Yaitu apa? Kodrat dosa. Karena masih melekatnya kodrat dosa dalam diri manusia, maka manusia itu mudah sekali menggadaikan hidupnya kepada dosa. Karena kodratnya itu, saudaraku, belum diubah. Yang diubah itu apa? Seolah perbuatannya saya sudah gak mencuri lagi kok. Saya sudah tidak berzina lagi kok. Saya sudah tidak berbuat dosa lagi kok. Hanya segitu. Tapi kalau selama kodrat dosanya itu belum dibereskan, satu saat akan kembali lagi, saudaraku. Mungkin tidak mencuri secara fisik, tapi mencuri dengan cara yang lain. Itu bisa terjadi. Mungkin tidak berzina secara fisik, tapi berzina dengan cara yang lain. Saudaraku, bisa bermacam-macam. Tetap dosa adalah dosa. Dosa itu bukan masalah. Nah, begitu banyak orang berpikir dosa itu hanya masalah. Saya punya masalah aja, kejiwaan saya. Saya punya masalah aja, pengennya mencuri. Saya punya masalah, saya pengennya berzina. Bukan masalah, dosa adalah dosa. Itu saklek, pertobatan yang benar adalah bagaimana kita benar-benar berubah, menyerahkan diri kepada Tuhan dan mengubah kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Karena itu tujuan Allah mendatangkan Yesus ke dalam dunia ini. Dan keselamatan itu adalah mengubah kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Makanya banyak sekali orang Kristen jatuh bangun. Kenapa? Karena kodrat dosanya tidak diubah. Masih melekat dalam hidup dalam diri manusia. Yang diubah tuh akibat dosanya, akibat perbuatan dosanya, tetapi yang akarnya tidak diubah. Yang kedua, kenapa mereka masih bisa menggadaikan keselamatan itu? Karena dia belum selesai dengan dirinya. Hidupnya masih dikuasai oleh hawa nafsu. Hidupnya masih dikuasai oleh keinginan-keinginan sendiri. Hidupnya tidak mau tunduk kepada Tuhan, tapi tunduk kepada keinginannya sendiri. Sehingga, saudaraku, kita mudah tergadaikan. Karena kenapa? Kita tidak mau tunduk kepada orang yang menebus. Banyak sekali saudaraku orang Kristen yang sembunyi-sembunyi berbuat dosa. Di hadapan pendetanya. Pendetanya sudah beritahu, tetapi karena dia takut, maka dia tidak mau berbicara kepada pendetanya. Dan akhirnya dia akan terus, karena itu kodrat itu akan berjalan terus kok. Dan akhirnya apa? Hidupnya akan tergadaikan lagi. Sama, seorang yang pecandu narkoba, dia tidak langsung banyak sekali dia mati, enggak. Dikasih dulu sedikit. Mungkin dia masih pusing sedikit, lama-lama dia akan menggadaikan rumahnya, menggadaikan tubuhnya, menggadaikan dirinya demi narkoba itu. Nah, dosa pun sebegitu. Saya boleh katakan dosa itu benar-benar nikmat, saudara. Betul, dosa itu nikmat. Tetapi saudara harus tahu akibat daripada dosa itu maut, kematian kekal untuk selama-lamanya. Jangan kita coba-coba berbuat dosa. Jangan coba-coba kita menggadaikan kembali apa yang telah Tuhan tebus. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, selesai yuk dengan diri sendiri. Ya, selesai dengan diri sendiri. Nah, saudaraku, kalau boleh saya katakan, menggadaikan itu sama dengan mengkhianati. Menggadaikan sama dengan mengkhianati. Karena kita menggadaikan yang sebenarnya sudah bukan milik kita. Saudaraku, kalau ada di satu bank, sebetulnya bank itu sudah menerima jaminan untuk pinjam uang
Jaminannya adalah BPKB mobil, saudara. Misalnya BPKB mobil, lalu dijaminkanlah BPKB mobil itu, lalu dia mendapat sejumlah uang, tetapi di luar itu, saudara, lalu mobil itu dijaminkan lagi, fisiknya dijaminkan lagi, digadaikan lagi. Saudaraku, kalau sampai kena, itu merupakan hukum pidana, karena ada peraturannya sendiri. Dunia saja mengerti menggadaikan milik orang lain itu satu kejahatan, pidana. Apalagi Tuhan, saudara. Saudara bisa bayangkan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Bapa telah utus anaknya. Lalu anaknya itu mau mati bagi kita. Darah tercurah untuk membayar mahal, menebus kita dengan harga yang sangat mahal. Lalu kita diselamatkan. Dan saudaraku, setelah kita diselamatkan, setelah kita menerima Yesus, setelah kita sungguh-sungguh masuk dalam pintu gerbang kerajaan Allah, berproses terus, saudaraku. Tetapi di tengah perjalanan kita menggadaikan kembali keselamatan itu. Hidup kita, padahal hidup kita bukannya milik kita, tetapi milik Tuhan, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Oleh sebab itu Paulus berani berkata begini, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus. Aku melupakan apa yang di belakangku, dan hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang di dalamku, dan seluruh kehidupanku adalah milik Tuhan. Dan Paulus berkata bahwa aku sudah tidak mempunyai hak lagi kepemilikan atas hidupku. Wah, keren, saudara. Tapi berapa banyak orang Kristen yang berani seperti itu? Berapa banyak orang Kristen yang berani seperti itu? Lebih banyak orang Kristen yang lebih suka kepada mendengar dirinya sendiri. Setelah ditebus oleh Tuhan, dia hanya ingin mendengar dirinya sendiri. Yang menjadi tuannya itu adalah dirinya sendiri. Inilah celah yang dipakai oleh si iblis. Suatu pencobaan itu suatu datang dari diri kita. Iblis yang akan memberikan angin segarnya, iblis yang akan meniup-niupnya, yang akan membujuknya. Sebetulnya semua dalam diri kita sendiri. Ya, keinginan mata, keinginan hati itu suatu hati-hati, keinginan mata, hawa nafsu itu, keinginan daging. Jadi sebetulnya iblis itu sebetulnya sudah tidak punya kuasa karena kita sudah berada di bawah kekuasaan Tuhan Yesus, karena kita sudah tebus. Tapi seringkali kan kita masih mengizinkan diri kita tidak menyerahkan kepada Tuhan sebagai pemilik hidup kita. Tetapi kita masih mengizinkan tubuh kita, hidup kita ini menjadi pemilik diri kita sendiri. Dan di situ iblis bekerja mengambil celah. Oleh sebab itu kita harus sangat berhati-hati di dalam menjalani kekristenan ini. Sangat berhati-hati. Pertanyaannya, apa yang ditawarkan iblis agar kita tergiur untuk menggadaikan keselamatan itu? Sekali lagi, apa yang dipakai oleh iblis? Diri kita, ya, daging kita. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah, iblis juga mencoba Yesus untuk menggadaikan hidupnya kepada dia. Hebat ya, Tuhan Yesus aja berani iblis tawarkan. Iblis menawarkan kepada Yesus, mau gak kau menggadaikan hidupmu dan aku akan berikan semua yang kau inginkan. Nah, ini menjadi contoh bagi kita, saudara. Iblis akan menawarkan apa yang ditawarkan kepada Yesus kepada kita. Tapi sekali lagi, kalau selama diri kita ini benar-benar bergantung kepada Tuhan dan menjadikan Yesus betul-betul sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Yesus sebagai Allah kita, ya, Allah kita, Bapa kita itu otoritas tertinggi dalam hidup kita, nggak akan kena. Seperti Tuhan Yesus, dia masa bodoh dengan tawaran itu. Tetapi selama saudara masih belum selesai dengan diri sendiri dan masih menyatakan bahwa diri kita sendiri ini adalah Tuhan, saya ini adalah Tuhan, maka pasti akan segera terjebak. Pasti akan terjebak. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak saudara belajar yuk. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Apa yang iblis tawarkan? Dan saya mohon, saya minta simak ini baik-baik supaya saudara tidak menggadaikan hidup saudara kembali. Saya berdoa, semua jemaat GSKI Cross Cirebon ini semuanya akan masuk bersama-sama dengan saya, masuk ke dalam langit baru dan bumi yang baru. Itu doa saya.
Kita bersama-sama terus berjuang sampai keserupaan Kristus nyata dalam hidup kita. Sampai kita sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Kita akan sama-sama berjuang. Kita akan benar-benar menggenapi apa yang Bapa mau. Ya. Nah, apa yang iblis tawarkan, saudaraku? Nah, kita belajar dari pencobaan di padang gurun yang ada di dalam Matius 4 ayat 8 sampai 11. Saudara baca sendiri ini ya, saya tidak akan baca sekarang. Nah, saudaraku kasih jalan yang pertama, apa yang iblis tawarkan agar kita tergiur menggadaikan keselamatan yang Tuhan berikan? Nah, saudaraku ini berhati-hati, saudaraku ini ada di dalam, kalau perhatikan di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, gak usah baca sekali lagi sampai ayat yang keempat. Satu kali setelah Yesus lapar, saya akan ceritakan, saudaraku, dikatakan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Lalu di padang gurun ini, Yesus sedang lapar. Di padang gurun ini, iblis datang dan berkata, lihat ya, kalau engkau anak Allah. Saudaraku, kita yang sudah ditebus pun menjadi anak Allah. Ya. Dan iblis pun akan mungkin berkata begitu. Kalau engkau anak Allah. Dan itu salah satu tipuan, hati-hati. Dan sekarang ini tuh banyak tipuan. Kalau engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Tapi apa yang dijawab Yesus? Yesus lapar. Apakah Yesus tidak sanggup? Yesus sanggup. 40 hari 40 malam Yesus berpuasa. Lalu saudaraku, walaupun Yesus lapar, tapi Yesus menjawab dengan sangat tegas. Ingat, manusia hidup bukan dari roti saja. Iblis tidak lagi bisa menjawab lagi. Karena secara esensi yang paling penting, waktu iblis menawarkan kebutuhan-kebutuhan jasmani pada saat dia lapar, lalu pada saat dia membutuhkan makanan, iblis itu menggoda. Kau kan anak Allah, ubah batu itu menjadi roti. Tapi Yesus bisa katakan manusia itu bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Nah, bukankah kita di dalam setiap dalam kehidupan kekristenan kita pun begitu, saudara? Engkau kan anak Allah. Nggak mungkin engkau kelaparan. Engkau kan anak Allah. Nggak mungkin engkau miskin. Engkau kan anak Allah. Nggak mungkin engkau nggak punya mobil. Engkau kan anak Allah. Nggak mungkin engkau pakaian comang-camping. Saya pernah mendengar banyak sekali khotbah-khotbah, kata-kata yang demikian. Kalau engkau kan anak Allah, saya pernah ditantang sekali pada tahun 2000-an, udah cukup lama. Kamu kan anak Allah, Hermawan? Iya. Kenapa kamu gak punya rumah gede? Nih saya nih benar-benar anak Allah yang betul-betul anak Allah. Kamu diragukan anak Allahnya karena saya punya rumah gede, usaha besar. Dia punya kekayaan miliar waktu itu, rumah yang besar. Tetapi pada saat dia mati, tidak dibawa sedikit pun juga. Nah, sekarang tawaran itu berkata, sekarang iblis pun datang dan daging kita berkata begini, iya ya, aku anak Allah. Nggak mungkin Allah menyingkirkan aku, nggak mungkin Allah membuat aku miskin. Nah, saudaraku, selama kita belum selesai dengan diri kita sendiri, dan selama kita dipimpin oleh daging kita, maka saudaraku perhatikan baik-baik. Keinginan daginglah yang kita butuhkan sebetulnya. Sedangkan Tuhan Yesus katakan, kamu bukan lagi milik dunia, tetapi milik Yesus, milik Allah Bapa. Kalau kita menjadi milik Allah Bapa, sudah pasti keinginan-keinginan Bapa yang harus kita penuhi, bukan keinginan-keinginan dunia ini. Yesus diberikan pencobaan pada saat itu. Kau anak Allah, ubah roti ini menjadi batu. Batu ini menjadi roti. Saya sering kali mendengar, saudaraku, kita kan anak Allah, mari kita makan enak. Kita anak Allah, mari kita berfoya-foya, kan anak Allah. Saya paling tidak suka, saudaraku, dulu saya melakukan itu, sekarang saya sadar dan saya paling tidak suka hari ini. Dan saya mohon maaf kalau ada teman-teman yang mendengar ini, yang dulu saya pernah berkata, zaman boleh resesi, tetapi anak-anak Tuhan resepsi. Saya bertobat dengan kata-kata itu, saudaraku. Kita tidak boleh memenuhi kebutuhan daging kita. Kalau pada saat kita hanya ingin dipenuhi kedagingan kita, saudara, kita akan menggadaikan kembali keselamatan itu secara pelan-pelan. Iya ya, ikut Tuhan itu mulai motivasi pelayanan menjadi salah. Mulai prinsip-prinsip kebenaran menjadi salah. Engkau kan anak Allah.
Udah, bisnis yang gak benar pun, engkau kan anak Allah, pasti dibela. Yang namanya anak pasti dibela oleh bapamu. Saya pernah mendengar itu. Udahlah, mulai selap-selip dikit gak apa-apa. Udah, yang penting cuan. Yang penting cuan. Apa yang terjadi? Lambat laun hidupnya tergadaikan kembali kepada iblis. Saudaraku, iblis tidak bisa bertindak apa-apa. Keputusan ada di tangan kita. Kebutuhan hidup duniawi ini, saya percaya Tuhan pasti cukupkan. Tetapi hidup kita bukan tujuannya itu. Tujuan hidup kita adalah bagaimana kita menggenapkan rencana Allah dalam hidup kita, supaya kita masuk ke dalam langit baru dan bumi yang baru. Kelak nanti di langit baru dan bumi yang baru kita akan pesta, saudaraku. Betul, pesta perjamuan kawin anak domba. Oleh sebab itu Paulus pernah berkata dalam kitab Filipi, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Secara tidak sadar tergadaikan lagi hidupnya, saudaraku, hanya demi hal-hal yang duniawi, demi harta-harta duniawi. Mari saudaraku kekasih di dalam Tuhan, sadari ini, sadari. Hati kita pindahkan ke surga. Sudah waktunya hati kita jangan ada di dunia ini, di bumi ini, saudaraku. Bumi ini akan habis binasa. Benar saja. Percayalah, Alkitab ngomong bumi ini akan habis binasa, akan hancur, saudaraku. Akan hancur. Jangan kita sampai terpesona dengan keindahan dan hal-hal yang duniawi ini. Beberapa waktu ini, saudaraku, saya cukup sedih melihat tontonan-tontonan di televisi. Kesaksian-kesaksian yang bukan orang Kristen juga. Ada orang Kristennya juga, saudaraku. Kesaksian yang begitu rumahnya mewah. Maka sekarang ini ada istilah sultan. Wah, rame sekali dengan istilah sultan. Dan mereka datang rumah itu besar dengan menunjukkan mobil yang sekian miliar, menunjukkan rumah, menunjukkan tas yang sekian miliar, menunjukkan rumah yang begitu puluhan miliar. Lalu dikatakan rumah ini kira-kira 80 miliar. Oh, di dalamnya begini-begini, ada tas yang sekian ratus juta, ada yang 1,3 miliar, ada mobil yang 2 miliar lebih. Tunjukkan, lalu dengan sorak-sorai mereka berkata pada akhir acara itu, kita harus kaya. Lihat tawaran iblis. Orang yang dikuasai oleh dirinya sendiri dan hawa nafsu, dia akan berkata, wow, betapa enaknya orang hidup yang dunia ini. Secara lambat laun kita akan berkata, iblis, aku mau juga dong seperti itu. Mau gadaikan lagi hidupmu, mau gadaikan lagi keselamatanmu. Dan kita menggadaikan sedikit demi sedikit. Nanti kita lihat ke belakang apa yang akan terjadi. Yang kedua, apa yang iblis tawarkan, saudaraku, untuk kita bisa menggadaikan keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan. Kalau saudara nanti baca di dalam ayat yang ke-5 dan ke-7, dikatakan itu, saudaraku, satu kali Yesus dibawa ke atas bait Allah. Lihat, kembali bicara bait Allah. Yang pertama, saudaraku, dibawa oleh roh, Yesus berpuasa, ya. Lalu dibawa ke bait Allah. Wah, ini dibawa ke bait Allah, ke bumbungan bait Allah. Lalu di atas bumbungan bait Allah ini, si iblis berkata begini, jatuhkan dirimu. Lalu percayalah, kalau engkau adalah anak Allah, maka malaikat-malaikat juga enggak rela loh untuk engkau jatuh terantuk ke tanah, maka pasti akan menantang engkau. Saudaraku, lalu Tuhan Yesus bilang apa? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Keren jawabannya. Tetapi zaman kekristenan sekarang, saudaraku, enggak bisa menjawab seperti itu. Tawaran iblis yang kedua adalah tawaran untuk bisa mau diakui. Sekarang banyak hamba-hamba Tuhan sedang mencari jati dirinya. Melalui konten-konten di YouTube, melalui berbicara-pembicara pertentangan, perdebatan dan sebagainya. Lalu menyesat-nyesatkan orang, mulai menjelek-jelekan sesama hamba-hamba Tuhan. Lalu mulai dia mencari jati dirinya untuk kepopulerannya. Di masa pandemi ini begitu banyak hamba Tuhan juga menjadi YouTuber. Hanya untuk supaya aktualisasi diri, saudaraku. Saudara perhatikan, kebutuhan untuk diakui dan aktualisasi ini sangat berbahaya. Saya tekankan sekali lagi, ini sangat berbahaya dan kita akan bisa menggadaikan kembali keselamatan itu.
Terbalik dengan Yesus aku. Di dalam Filipi Yesus katakan dalam rupa Allah dia tidak menganggap kesalahan, bahkan mengosongkan dirinya. Itu ada yang dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 dan 7. Tuhan mau setelah kita milik Tuhan, setelah kita ditebus oleh Tuhan, kita mau bahwa yang kita hanya membutuhkan pengakuan Tuhan, jangan ingin pengakuan dunia. Berapa banyak sekarang para pendeta, para hamba-hamba Tuhan, para pembicara hanya ingin pengakuan dunia. Dengan cara-cara yang tidak pantas dan tidak benar. Dan sebetulnya itu menyakiti hati Tuhan. Hadirilah, datanglah, ibadah, kesembuhan ilahi. Bukan Yesus yang ditinggikan, tapi nama pribadi yang ditinggikan. Perlu aktualisasi, perlu peninggian diri. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Saat kemarin saya berdoa, ada tanah mau dijual. Waktu saya berdoa, besoknya tanah laku. Saudaraku, apa hubungannya dengan kebenaran? Hanya ingin mengaktualisasi. Oh kemarin saya berdoa sembuh, oh kemarin saya ini. Saudaraku, tidak perlu firman yang katakan kalau engkau berdoa sudah cukup, hanya Tuhan yang tahu. Saudaraku, kekristenan sekarang sedang ditawarkan ego kitanya itu untuk muncul. Selama kita belum beres dengan diri kita sendiri dan kodrat dosa itu belum dibereskan, saudaraku, maka selalu kita banyak mengikuti keinginan diri kita sendiri. Yang seharusnya kita mengikuti Tuhan. Walaupun saudaraku, kau perhatikan Paulus dipuji, dimuliakan oleh orang Yahudi pada saat dia masih menjadi imam besar. Dia memiliki intelijensia tinggi. Tetapi apa yang terjadi setelah dia percaya kepada Yesus, orang tidak lagi memandang dia. Tetapi perhatikan, Paulus tetap berdiri teguh. Aku perlu pengakuan Tuhan, bukan pengakuan manusia. Salahku kasih dalam Tuhan. Saya sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, baru saya menyadari beberapa tahun ini. Seringkali saya ingin mencoba seperti orang lain. Ingin diakui. Woi pendeta yang cukup hebat, pendeta yang besar, pendeta dan sebagainya. Mencoba itu. Tapi puji Tuhan, saudaraku, saya tidak mendapat itu. Kalau saya mendapat itu, saya akan masuk neraka, saudaraku. Karena kenapa? Saya ingin mengaktualisasi diri saya. Tapi puji Tuhan, beberapa tahun ini saya hanya berkata, Tuhan, aku hanya mau diakui oleh Tuhan. Bahkan terakhir beberapa bulan ini, selalu saya hanya ingin berkata, kalau aku dipanggil oleh Tuhan, aku satu kali menghadap Bapa di surga, aku mau sujud menyembah Bapa dan berkata kepada Bapa, Bapa, sudah selesai. Sudah selesai. Aku hanya ingin diakui oleh Bapa. Oleh sebab itu saya pembicara apapun tidak punya kepentingan apa-apa. Saya ngomong begini pun tidak punya kepentingan apa-apa. Selain satu hal, saya ingin yang hari ini mendengar kebenaran ini, semuanya menjadi serupa dengan Kristus. Hari ini yang mendengar kebenaran ini, bersama-sama dengan saya berkemas-kemas untuk masuk ke dalam langit baru dan bumi yang baru. Itu kerinduan saya. Orang mau ngomong apa, aku tidak butuh diakui oleh manusia, tapi aku butuh diakui oleh Tuhan. Berani mengosongkan diri. Aku tidak lagi mau untuk menggadaikan hidupku lagi. Karena secara tidak sadar aku bisa menggadaikan. Untuk supaya aku bisa disukai oleh orang, aku akan berkompromi loh dengan dosa. Supaya aku bisa hidup nyaman. Ada orang kaya, aku bisa deketin, lalu aku bisa manfaatin, aku bisa lakukan sesuatu, lalu aku bisa mendapat satu keuntungan. Dan sebetulnya pada saat aku lakukan itu, aku sedang menggadaikan hidupku untuk dunia ini. Dan aku gak mau gaduh, dan saya tidak lagi mau lakukan itu, saudara. Jelas firman ini mengajar saya, cukup keras Tuhan mengajar saya ini. Jelas sekali, saudaraku, jangan gadaikan lagi hidupmu. Aku sudah bayar mahal dan lunas. Dan saya menangis, saudaraku, karena seringkali saya mengkhianati Tuhan. Saya masih memandang, waduh kayaknya enak ya.
kalau punya jemaat, enak ya kalau punya hopeng deket orang kaya. Dan orang kaya itu seperti orang kaya itu, teman saya itu, waduh royal banget. Apa ya, aduh saya pernah pergi itu, saya harus singkirkan itu semua. Saya harus berkata, Tuhan, aku satu yang kebanggaanku, aku bisa mengenal Tuhan. Satu kebahagiaanku, aku bisa dekat dengan Bapa. Aku gak peduli lagi, saudara. Betul. Beberapa bulan ini saya nggak peduli masa bodoh. Sekarang orang mau bicara tentang hidup saya, pelayanan saya. Yang penting saya mau lakukan apa yang menjadi bagian saya. Aku tidak mau diakui oleh manusia, tapi saya mau diakui oleh Tuhan. Yang ketiga, saudaraku. Tawaran iblis yang ketiga itu ada di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Dua pencobaan itu Tuhan Yesus lolos. Tuhan Yesus tidak mau menggadaikan Bapa. Tapi yang ketiga, iblis mencoba membawa naik ke atas gunung. Dan di atas gunung diperlihatkan seluruh kerajaan dunia. Dan iblis berkata begini, semuanya diberikan, semua aku berikan kepadamu, semua. Jika engkau sujud menyembah aku. Tapi Yesus kembali dengan tegas, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saya bilang inilah puncak penggadaian ini yang kita tidak akan pernah bisa menebusnya kembali. Apa itu? Saudara, kita menyembah iblis. Ini puncaknya. Dengan apa? Ya tadi, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Dan iblis tawarkan itu. Dan kita sudah mulai, kalau saya melihat keadaan di dalam dunia ini, kekristenan sekarang ini sudah mulai menggadaikan ini, saudara, demi kenyamanan dunia, demi keindahan dunia, demi kerajaan dunia ini. Oh banyak sekali saudara, saya menghadapi ini. Buktinya apa? Kalau pada saat seorang hamba Tuhan yang katanya pengen dekat, ketemu dengan Bapa, wah pokoknya rindu kepada Bapa, tetapi kena COVID, madu saudara, ketakutannya luar biasa. Sampai dia berkata, benar loh, begitu kena COVID saya benar-benar takut mati. Bayangkan, pengen ketemu Bapa tapi takut mati. Saudara kasih di dalam Tuhan, benarkah kita rindu Bapa? Benarkah kita menyembah Bapa? Benarkah kita menyembah Yesus? Menyembah di dalam bahasa aslinya adalah proskuneo. Proskuneo itu memberikan nilai tinggi. Pada saat kita mencintai dunia ini, pada saat kita ingin bersama dengan dunia ini, pada saat kita mengingini dunia ini, saudara, kita sedang memberikan nilai tinggi kepada iblis. Menyembah iblis. Apalagi kalau sudah melihat kesaksian-kesaksian. Wah, Tuhan Yesus itu baik. Wah, aku diberikan mobil mewah. Tuhan Yesus baik, rumahku 7. Tuhan Yesus baik, aku diganti mobilnya. Saudaraku, hal yang sementara. Tuhan Yesus tidak pernah berurusan dengan yang sementara. Tuhan Yesus berurusan dengan yang kekal. Dan pada saat kita terpesona dengan hal yang demikian, sebetulnya kita sedang melirik dan berkata, boleh dong aku mau coba. Dan iblis berkata, gadaikan dulu dong imanmu. Gadaikan dulu dong kekristenanmu. Dan saya katakan sekali lagi, saudaraku, ingat, jangan sampai kita gadaikan. Karena puncaknya adalah ini. Yakobus 4 ayat yang kelima. Boleh kita baca ini, ya. Ini puncaknya pada saat kita menggadaikan ini. Yakobus 4 ayat yang kelima. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Nah, perhatikan baik-baik. Saudaraku harus menyadari bahwa sejak Adam dan Hawa diciptakan, pada saat setelah terbentuk, Allah memberikan rohnya, meniupkan rohnya, itu roh Allah dimasukkan. Dan roh yang di dalam diri kita sebetulnya adalah roh Allah sendiri. Karena di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa Allah itu adalah Bapa segala roh. Dan tahukah saudara, pada saat kita menggadaikan, pada saat Adam dan Hawa jatuh dan menggadaikan hidupnya kepada iblis, maka roh itu mulai dicerenggut oleh iblis. Roh itu mulai diambil oleh iblis dan Yesus menebus. Dan setelah Yesus menebus melalui kematiannya, roh itu ditebusnya dan diambil kembali menjadi milik Bapa. Tetapi sangat disayangkan, saudaraku, iblis sudah tidak bisa mengambil lagi. Tetapi diri kita menawarkan diri kepada iblis. Oh, aku mau dong menggadaikan lagi. Apa yang digadaikan yang sesungguhnya? Roh milik Bapa itu kita gadaikan. Saya katakan kembali, orang yang menggadaikan sesuatu itu mengkhianati. Karena bukan yang digadaikan itu bukan milik kita.
Saya katakan penggadaian itu adalah pengkhianatan. Mulai sekarang ayo kita siapkan saudaraku. Jangan sampai kita menggadaikan, jangan terpesona dengan keindahan dunia ini. Jangan terpesona oleh keinginan-keinginan dunia ini. Dan satu kali saya hanya berkata begini, Bapa, aku mau mengembalikan rohku dia kepada di kehadapan Bapa. Ini aku Tuhan, aku tidak mau menggadaikan rohku. Saudaraku kasih di dalam Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Ayo saudaraku, saya hanya ingin kembalikan roh kita kepada Bapa, karena roh kita adalah milik Bapa. Roh kita bukan milik iblis aku. Roh kita adalah milik Bapa. Kembalikan kepada Bapa. Jangan kita tergadaikan lagi karena karena roh kita ini kalau sudah digadaikan kembali kepada iblis. Percayalah, kembali kepada iblis. Saya percaya kita mau semua. Saudara mau? Siapa yang mau mendengar ini, ayo segera bertobat. Jangan, sadari ini. Ya, ada 3 hal yang jangan sampai kita tergadaikan. Itu yang pertama, keinginan, kebutuhan hidup duniawi ini. Kebutuhan untuk diakui. Dan jangan mengingini segala kemegahan sampai kita menyembah iblis. Digadaikanlah roh kita. Sekali lagi saudaraku, ingat, iblis tidak langsung membujuk kita untuk menggadaikan seluruhnya. Enggak, sedikit-sedikit. Dan hati-hati. Kita harus tetap berkata, Yesus adalah kebahagiaanku. Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus adalah satu-satu yang memimpin hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Kita siapkan satu lagu yang kita akan nyanyikan ini, saudara. Tuhan mau selama kita menjadi manfaat. Seperti Yesus melewati Golgota, demikian kita pun harus melewati Golgota. Memang berat saudaraku. Hidup tidak menuruti dunia ini berat. Tetapi biar lagu ini menjadi kekuatan bagi kita. Mengikuti jalan Tuhan itu berat. Mengikuti tapak Tuhan itu berat. Mengikuti jalan Via Dolorosa itu sangat sukar. Tetapi apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Tuhan akan mampukan kita. Yang penting adalah jangan gadaikan. Jangan gadaikan saudaraku. Jangan gadaikan keselamatan yang telah Tuhan berikan. Mari kita angkat pujian ini. Dalam berat ku tapaki jalan terjal ini. Setiap kita tundukkan kepala sambil kita bangkit berdiri, kita koreksi diri kita semua. Sudahkah ada yang tergadaikan? Cepat minta ampun. Biar Tuhan kembali menebus dan melepaskan kita. Jangan sampai kita terikat. Jangan sampai kita tidak bisa membayar utang. Orang yang sudah menggadaikan segala sesuatunya, harta bendanya, dan kalau kita tidak bisa membayar, maka utang-utang yang kita tidak bisa membayar utang-utang itu, maka harta benda itu akan menjadi milik yang menjadi milik yang mengutangi kita. Demikian juga kalau kita sudah menggadaikan hidup kita kepada iblis, dan kalau kita tidak bisa membayar, maka kita menjadi milik iblis. Jangan kita coba-coba, jangan kita main-main menggadaikan keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan bagi kita. Saya berdoa untuk setiap kita sadar. Ayo sadar, bangun, bangkit, jangan gadaikan. Ayo bangun, bangkit. Jangan gadaikan keselamatan kita. Haleluya. Dalam berat ku tapaki jalan terjal ini, bermandikan peluh pedih dan air mata. Kadang anganku melayang dan jauh di sana, di mana kini engkau berada. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam Via Dolorosa, mengenggami erat-erat tangan-tangan
kecil yang Engkau titipkan padaku. Musik angkat pujian dan lembut. Saudaraku, lagu ini katakan sangat berat kita jalan yang akan kita tapaki. Saya mau ingatkan, ikut Yesus tidak mudah. Saya mau ingatkan, mengikuti, menapaki jalan-jalan Via Dolorosa itu penuh dengan batu, menanjak dan naik. Jangan kita bermimpi ikut Yesus itu enak, saudara. Jangan kita bermimpi ikut Yesus itu pasti diberkati. Jangan bermimpi ikut Yesus itu pasti mendapat mujizat. Bisa. Tapi saudara perhatikan murid-murid Yesus yang pertama. Mereka ikut Yesus, taruhannya adalah hidupnya. Dan hal yang luar biasa, tidak lagi mereka menjadi Yudas menggadaikan Yesus. Mereka tetap berkata Yesus adalah kekuatan dan penghiburan dan Tuhan. Satu kali Stefanus dirajam oleh batu, dia tetap berkata, Tuhan ingat aku. Stefanus tidak mengalami mujizat, tapi Stefanus mati dirajam oleh batu. Paulus tidak mengalami mujizat, Paulus mati dipenggal. Petrus tidak mengalami mujizat, Petrus mengalami mati disalib dengan kepala ke bawah. Thomas tidak mengalami mujizat, Thomas mati diseret oleh kedua kuda dan terbelah tubuhnya. Masih banyak contoh-contoh pahlawan-pahlawan iman, pahlawan-pahlawan Kristus yang ada di muka bumi ini. Walaupun kita hari ini tidak mengalami seperti itu, saudaraku, tapi hari ini kita harus waspada terhadap tipuan-tipuan dunia ini. Tipuan-tipuan yang akan membuat kita mati. Tipuan-tipuan yang akan membuat kita menggadaikan kembali keselamatan ini, sehingga hidup kita tidak diselamatkan. Sehingga pada akhirnya roh kita diserahkan kepada iblis. Yang seharusnya milik Bapa, kita jahat di mata Bapa. Karena roh yang milik Bapa itu kita gadaikan kepada iblis. Dan akhirnya hidup menjadi milik iblis. Bertobat hari ini. Bertobat hari ini. Saudara yang mau ikut Yesus sungguh-sungguh, angkat tanganmu, mari katakan, dalam berat ku tapaki. Ini yang harus dilakukan. Dalam berat ku tapaki jalan berjaya ini, memandikan peluh pedih dan air mata. Kadang anganku melayang dan jauh di sana, di mana kini Engkau berada. Tidak ada jalan mudah mengikut. Amin Tuhan. Menyusuri lorong kejam Via Dolorosa, menggenggamai erat-erat tangan-tangan kecil yang Engkau titipkan pada. Angkat tangan kita, katakan, tidak ada jalan mudah. Tidak ada jalan mudah. Angkat tangan kita, akui ini. Mengikut Yesus tidak ada jalan mudah. Kita harus sangkal diri dan pikul salib. Iblis sedang menawarkan kemudahan. Iblis sedang menawarkan sesuatu dunia ini, tapi jangan gadaikan. Ikuti Yesus. Ikuti Yesus terus. Katakan, sampai di rumah Bapa. Sampai rumah Bapa nanti, ku menghadap Rajaku. Ku sampaikan telah usai tugasku. Amin. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku. Ku bisikan Bapa mencintai. Siapa yang mau sampai di rumah Bapa nanti? Di rumah Bapa nanti, ku menghadap Raja. Aku mau Tuhan, aku mau berkata, sudah selesai. Sudah usai Tuhan, sudah usai Tuhan. Aku mau. Kasih, aku mau Bapa. Aku mau
berkata kepada Bapa, sudah selesai. Sampai rumah Bapa, sampai rumah Bapa, nanti ku menghadap Rajaku. Ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku. Ku bisikan hamba mencintai. Sekali lagi, sampai rumah Bapa. Bapa, ini doaku, ini permohonanku. Aku mau menghadap Bapa dan berkata telah usai semuanya Bapa. Selama aku kasih kesempatan, aku mau mengejar supaya menyelesaikan semuanya Bapa. Aku tidak mau menggadaikan. Musik akan pujian dengan lembut. Bapa, ingatkan Tuhan dengan firman-Mu ini. Sungguh firman-Mu menegur aku Tuhan. Walaupun aku sebagai pembicara, tapi firman-Mu menegur aku dan mengingatkan kembali. Apakah pada saat aku sampai di rumah Bapa, aku bisa berkata setelah usai tugasku Bapa? Atau aku sudah menggadaikan keselamatan yang Tuhan berikan kembali? Ampun. Aku mau Tuhan sempurna seperti Bapa, menyelesaikan semuanya. Kehendak-Mu yang aku lakukan. Aku tidak mau menganggap murah keselamatan itu. Saat ini aku benar-benar mohon kepada Bapa. Aku mohon kepada Bapa. Kalau aku sudah melirik dunia ini, kalau aku sudah mulai mau punya niat menggadaikannya, ingatkan aku, tegur aku Tuhan. Tarik aku. Walaupun itu menyakitkan, aku rela Bapa, daripada aku menggadaikan kembali keselamatan itu. Tarik aku. Aku mau mengikut Yesus sampai rumah Bapa. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku. Ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku. Ku bisikan hamba mencintaimu. Bapa, kami mau mengingat segala apa yang menjadi pengorbanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Harga yang Tuhan Yesus bayar untuk keselamatanku, untuk keselamatan kami, itu sangat mahal, yaitu dengan darah-Mu yang kudus. Aku bersyukur Tuhan bahwa Tuhan Yesus telah menebusku dan aku tidak lagi mau menggadaikan kepada si jahat. Aku bersyukur Tuhan, ya Bapa, karena Bapa telah mengirim anakmu. Dan saat ini melalui perjamuan kudus ini Tuhan, aku mau diingatkan kembali. Aku mau sungguh-sungguh lagi Tuhan mengasihi-Mu. Melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan Bapa, agar kami sungguh-sungguh lebih mengasihi dan untuk berkenan kepadamu. Cukup hari ini aku hanya ingin mendengar suara-Mu. Cukup hari ini aku tidak lagi mau digonjangkan dengan pengajaran apapun Tuhan, selain pengajaran dari firman-Mu, daripada Roh Kudus-Mu. Dan aku mau belajar kepada Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Aku mau menjadi murid-Mu Tuhan. Biarlah melalui perjamuan kudus ini, roti dan anggur ini mengingatkan kembali. Karena Tuhan Yesus mau lakukan ini, karena Bapa melihat kami manusia berharga. Kami mau menghormati,
Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah roti dan anggur ini merujuk kepada tubuh dan darah. Tubuh dan darah-Mu merujuk ini, Bapa. Kami bersyukur, Bapa. Kami bersyukur, kami tidak mau mengecewakan, menyakiti hati Bapa. Tapi aku mau menyukakan hati Bapa. Inilah tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Aku menghormati. Aku menghormati-Mu, Tuhan. Aku menghormati-Mu. Aku menghormati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, sangatlah mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi, salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, sangatlah mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Aku percaya Bapa, bahwa roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuh Putra Tunggal Bapa yang mati bagi kami. Dan biarlah Putra Tunggal Bapa Tuhan Yesus Kristus tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dan aku mau berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Yesus, Tuhan Yesus yang di dalamku. Yang setuju, yang percaya katakan amin. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Salibnya, salibnya, sangatlah mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Aku percaya Bapa, bahwa anggur ini adalah
darah putra tunggal-Mu yang dicurahkan bagi keselamatan kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah ini menjadi perjanjian yang baru, meterei di dalam perjanjian yang baru antara Tuhan Yesus dengan aku. Dan aku percaya darah ini merupakan persekutuan yang terindah bersama dengan Tuhan Yesus. Kami mau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Salibnya, Salibnya sangatlah mulia, dosaku Bapa, kami bersyukur untuk perjamuan kudus ini. Yang mulia Tuhan Yesus, terima kasih. Aku berkomitmen mengikut Tuhan Yesus, taat dan setia, dan mau belajar pada Tuhan Yesus. Agar aku memiliki pikiran dan perasaan Kristus, dan kami juga bisa menjadi sepikiran dan seperasaan dengan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Kami mau menyikapi dengan penuh hormat. Dan kami mau menyikapi terus untuk berjuang, bertumbuh sampai keberkenanan itu terjadi dalam hidup kami di hadapan Bapa. Secara khusus Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa ini. Kami khusus mau berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi. Berikan hikmat bagaimana harus membawa bangsa yang besar ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Bapak akan menuntun dan menolong. Terlebih untuk gereja-gereja yang ada di bangsa ini, tolong Tuhan sadarkan dan bangkitkan kembali untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih, terima kasih. Bersyukur semuanya di dalam nama Putra Tunggal Bapa yang mulia dan agung kami berdoa. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah anugerah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun atas kita semua. Mulai pada saat sekarang ini, segala berkat jasmani rohani, berkat yang holistik turun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, selamat pagi. Sekali lagi bersyukur untuk pertemuan raya ini sudah selesai. Ada satu hal yang saya ingin sampaikan, saudaraku, kasih di dalam Tuhan. Hal yang pertama, saya mengundang untuk semua yang menonton YouTube ini untuk bisa ikut bersama-sama di dalam pendalaman Alkitab setiap hari Jumat jam 8 malam via Zoom. Untuk nomor ID dan PIN-nya bisa lihat di flyer, saudaraku. Ya, nah, setiap itu ada flyernya, saudara bisa lihat di situ. Dan untuk PIN-nya, memohon PIN-nya boleh WA atau SMS kepada nomor yang sudah disediakan. Nah, hal yang kedua, puji Tuhan, saudaraku, ada perubahan nama. Ya, sekali lagi ada perubahan nama dari GSKI Kanat Cirebon menjadi GSKI Cross Cirebon. Ya, saya percaya dengan penggantian nama ini akan lebih tajam lagi apa yang Tuhan mau atas gereja ini, saudara. Dan saya percaya juga bahwa melalui nama GSKI Cross ini kita akan lebih lagi diingatkan bahwa salib Tuhan itu yang membawa kita kepada kemuliaan. Demi kemuliaan, tentunya bukan di dunia ini, tetapi kelak nanti di langit baru dan bumi yang baru. Nah, saudara juga bisa mungkin bertanya, cross itu ada singkatannya enggak? Ya, saya akan memberikan singkatan dari cross itu kira-kira seperti ini: Christ restore our self-vision. Ya, Christ restore our self-vision. Jadi Tuhan mau memperbaharui terus keselamatan. Bukan keselamatannya, tetapi supaya kita terus berubah dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Sekali lagi, terima kasih saudaraku kasih dalam Tuhan. Nah, untuk rekening bank,
masih tetap sementara masih menggunakan GSKI Kana dulu, dan sebelum kami akan mengurus ke banknya karena tidak mudah kami mengurus untuk perubahan nama ini. Jadi sementara masih bisa saudara transfer untuk ke rekening GSKI Kana Cirebon, itu masih bisa ya. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan kita bertemu di dalam pertemuan raya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.